Aku tak pernah membayangkan bahwa tatapan putriku bisa menyakitkan sedalam itu. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti berputar selama beberapa detik. Ruang tamu tenggelam dalam keheningan yang padat, jenis keheningan yang lebih berat dari teriakan. Cahaya sore masuk melalui jendela dan membelah udara seperti kenangan. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, dan suaranya bergetar seperti anak kecil yang ketakutan, tapi kata-katanya datang seperti pisau. "Ayah, kenapa ayah melakukan itu?" Aku membeku. Butuh waktu bagiku untuk memahami apa yang sedang terjadi. Sampai akhirnya dia menunduk, menatap lantai, tak berani menatap wajahku. Uang di laci hilang, dan hanya ayah yang masuk ke sini hari ini. Suara kata-kata itu bergema di dalam diriku. Pencurian. Kata itu menggantung di udara seperti racun. Dan tiba-tiba, semua yang pernah aku jadi ayah, teladan, tempat berlindung berubah menjadi keraguan. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah berubah menjadi perang dingin. Dia hampir tidak berbicara denganku. Ketika berbicara, hanya dengan kalimat pendek, dingin, penuh jarak. Aku mencoba tetap tenang. Berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam diriku, sesuatu perlahan mati. Melihat putriku memandangku dengan rasa curiga terasa seperti dijatuhi hukuman tanpa pengadilan. Aku tidak ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku hanya ingin dia mengingat siapa aku sebenarnya. Aku teringat saat-saat aku begadang dengan demam hanya untuk menjaganya. Malam-malam ketika aku berkata, "Ayah di sini, tidurlah." Dan sekarang, dia menatapku seolah aku orang asing. Hati seorang ayah menanggung rasa sakit yang dunia tak akan pernah mengerti. Rasa sakit karena dituduh oleh orang yang paling dia lindungi. Dan yang terburuk dari semuanya adalah kehampaan setelah ketidakadilan. Kau ingin berteriak, tapi teriakan itu mati di tenggorokan. Kau ingin menjelaskan, tapi tak ada yang mau mendengar. Kau ingin menghilang, tapi harus tetap ada karena cinta seorang ayah tidak pergi, bahkan saat terluka. Sudah hampir tengah malam. Rumah sunyi. Hanya suara jam dinding yang memenuhi udara. Tik-tok, tik-tok. Seolah mengingatkanku pada semua yang telah hilang. Aku duduk di tepi ranjang dan menatap fotonya. Hari kelulusannya dari sekolah menengah. Senyumnya yang penuh kebanggaan. Iyaza di tangannya. Aku teringat setiap pengorbanan yang kulakukan agar bisa sampai ke momen itu. Jam lembur, malam tanpa tidur, tagihan yang kutunda agar tak ada yang kurang untuknya. Dan sekarang, dia pikir aku mencurinya. Air mata datang tanpa peringatan. Air mata hangat dan berat, seolah keluar dari jiwaku sendiri. Aku menangis seperti seseorang yang mengubur sebagian dari dirinya. Aku mengambil ponsel, menulis sebuah pesan yang segera kuhapus. "Nak, ayah tidak melakukan itu." Tapi aku tidak mengirimkannya. Karena ketika kepercayaan seseorang padamu hancur, tak ada kata yang bisa memperbaikinya. Aku duduk di sana, dalam gelap, mencoba memahami apa yang ingin alam semesta ajarkan lewat rasa sakit sebesar ini. Chieso canarinya, tetanggaku memanggilku di koridor. "Pak Showau, Bapak tahu tidak kalau kamera di gedung sudah berfungsi lagi?" Aku tertegun. Kamera? "Iya, yang di koridor lantai 2. Pak RT baru memperbaikinya minggu lalu." Rasanya seperti cahaya kecil menyala di dalam diriku. Kecil, tapi cukup untuk membuatku bangkit. Aku berlari ke pos keamanan, meminta untuk melihat rekaman pada hari ketika dia bilang uangnya hilang. Petugas keamanan itu tampak bingung, menatapku dan bertanya, "Mau lihat sekarang?" Aku mengangguk. Video itu mulai diputar. Gambarnya agak buram, tapi cukup jelas untuk dikenali. Seorang pria masuk ke apartemen. Itu bukan aku. Itu pacarnya. Dia menoleh ke kanan dan kiri, membuka laci, mengambil sesuatu, lalu pergi. Cepat. Dinjin. Bersalah. Kakiku Teresa Limas.
Petugas keamanan menatapku lalu menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbisik, itu saja yang perlu kulihat. Tapi yang tidak ku ketahui adalah bahwa melihat kebenaran tidak selalu membawa kelegaan. Kadang, rasanya lebih menyakitkan daripada kebohongan. Malam itu juga aku meneleponnya. Suaranya terdengar dingin. Ayah, ada apa? Kau harus datang ke sini. Ini penting. Dia sempat ragu. Tapi dia datang. Ketika tiba, aku duduk di ruang penjaga gedung. Aku meminta petugas untuk memutar videonya. Dia berdiri, tangan bersilang, wajahnya tegang. Rekaman dimulai. Dan dalam beberapa detik, keheningan berubah menjadi keterkejutan. Wajahnya berubah. Tangannya bergetar. Matanya dipenuhi air mata. Ketika video itu selesai, dia tidak sanggup bicara. Dia menatapku seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Ayah, maafkan aku. Tapi aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menatapnya dan saat itu aku sadar bahwa pengampunan sejati tidak lahir dari harga diri. Ia lahir dari cinta yang terluka tapi masih memilih untuk mencintai. Dia mulai menangis. Tangisan yang putus asa penuh rasa bersalah, malu, dan penyesalan. Dan aku melakukan apa yang selalu dilakukan seorang ayah, bahkan dalam kehancuran. Aku memeluknya. Karena cinta tidak perlu utuh untuk menyembuhkan. Cinta hanya perlu ada. Hari-hari berikutnya dipenuhi keheningan. Dia tidak keluar dari kamar. Hampir tidak makan. Rumah yang dulu penuh suara, kini bernapas dalam rasa bersalah. Aku berpura-pura semuanya normal. Membuat kopi, menaruh piring di depan pintu kamarnya. Tapi setiap langkah yang kuambil terasa sakit. Kadang, rasa sakit bukan karena dikhianati, melainkan karena melihat orang yang kau cintai menderita karena telah menyakitimu. Suatu malam, aku masuk ke kamarnya tanpa mengetuk. Dia duduk meringkuk, menangis pelan. Ayah, bagaimana ayah masih bisa menatapku? Aku duduk di sampingnya. Menggesap rambutnya dan berkata-pelan. Karena ayah tahu, kesalahan bukanlah akhir. Kesalahan hanyalah awal dari mereka yang berani berubah. Dia menatapku, matanya merah, lalu menangis di pundakku. Dan dalam pelukan sunyi itu, sesuatu di antara kami mulai sembuh perlahan. Bulan-bulan berlalu. Rasa sakit mulai memudar, dan di tempatnya tumbuh kedamaian yang aneh, tapi dalam. Ketidakpercayaan itu larut bersama waktu, seperti hujan yang mencuci tanah setelah badai. Suatu pagi, aku duduk di beranda dengan secangkir kopi. Matahari terbit perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bernapas tanpa beban. Aku memikirkan semuanya. Ketidakadilan, penderitaan, rasa malu. Dan aku menyadari sesuatu yang mengubah segalanya di dalam diriku. Kebenaran hanyalah jalan, tapi pengampunan adalah tujuan. Karena keadilan membersihkan nama, tapi pengampunan membersihkan jiwa. Aku mengerti bahwa Tuhan tidak mengizinkan semua itu untuk mempermalukanku. Dia mengizinkannya untuk mengajariku bahwa cinta sejati hanya lengkap ketika mampu bertahan dari rasa sakit. Kamera itu menunjukkan apa yang tidak bisa dilihat mata. Tapi pengampunan menunjukkan apa yang masih bisa dirasakan hati. Sekarang, ketika aku menatap putriku, aku tidak lagi melihat gadis kecil yang pernah meragukanku, melainkan wanita yang belajar melihat dengan hatinya. Beberapa waktu lalu, dia berkata padaku, "Ayah, aku tidak akan pernah meragukan ayah lagi." Dan aku tersenyum. Bukan karena aku merasa benar, tapi karena aku telah memenangkan rasa sakit tanpa kehilangan cinta. Sekarang aku mengerti. Hidup menguji cinta dengan cara-cara yang tampak kejam. Tapi pada akhirnya, hanya untuk mengasah apa yang sejati. Tuhan, kadang, mengizinkan kita disakiti oleh orang yang kita cintai. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengajari kita bagaimana mencintai tanpa syarat.
Dunia mungkin berbohong tentang dirimu, tapi waktu dan cinta selalu mengungkapkan kebenaran. Dan kamera itu, kamera itu hanya menegaskan apa yang sudah diketahui langit. Bahwa kepolosan, cepat atau lambat, selalu menemukan jalannya pulang. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikanlah dengan seseorang yang pernah dihakimi tanpa kesempatan untuk menjelaskan diri. Dan jika kau percaya bahwa cinta sejati bisa bertahan bahkan di tengah keraguan, berlanggananlah ke kanal ini. Di sini, setiap kisah adalah cermin jiwa, dan setiap air mata adalah pengingat. Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan kebenaran. Bukan untuk membuktikan siapa yang benar, Tetapi untuk menyembuhkan siapa yang terluka.